Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Atina. Nah, di sini kita akan belajar 3.1 KD 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Pada kali ini kita akan belajar mengenai pengertian teks deskripsi, tujuan, ciri, dan jenis teks deskripsi. Nah, sebelum kita belajar mengenai teks deskripsi, apakah kalian pernah mengamati sekitar kalian? Pernahkah kalian mengamati orang tua kalian? Mengamati hewan peliharaan kalian? Atau saat kalian pergi bertamasya, kalian melihat-lihat dan mengamati apa yang ada di sana? Nah, kalau kalian mengamati, tentu kalian bisa menjelaskan watak mereka jika kalian melihat orang tua kalian atau keluarga kalian. Ciri fisik itu bisa semuanya, bisa orang tua kalian atau hewan peliharaan kalian, tempat-tempat bersejarah, alamat, hingga ciri khas keindahan yang dimiliki. Contohnya, kalau sebabnya keluarga itu menjelaskan watak, itu contohnya kita menjelaskan mengenai watak ayah kita. Nah, bagaimana wataknya? Apakah dia tegas atau dia ramah? Kemudian ciri fisiknya. Ciri fisik ini bisa meliputi semuanya. Ciri fisik itu kalau keluarga tadi ayah ya, itu bisa contohnya hidungnya mancung, kemudian dia berjenggot dan berkumis tebal. Nah, kalau ciri fisik hewan peliharaan, contohnya kucing. Dia berbulu lembut berwarna coklat. Nah, itu kan ciri fisik. Kemudian alamat ini untuk tempat-tempat, bisa tempat bersejarah atau tempat hiburan. Contohnya kalau kalian pergi ke Parangtritis, nah itu alamatnya di mana. Kemudian ciri khas keindahan yang dimiliki tadi, ciri khas dari Parangtritis yaitu ombaknya yang tidak terlalu besar, bisa kemudian ada tebing di bagian timur dan ada kereta kuda yang bisa kita naiki di sana. Nah, itu merupakan salah satu ciri khas keindahan yang dimiliki. Nah, kemudian kalau kalian pernah mengamati seperti itu, kemudian kalian bisa menjelaskan seperti itu, secara tidak langsung kalian sudah mendeskripsikan hal tersebut atau objek tersebut. Nah, jadi teks deskripsi itu apa? Nah, di sini kita belajar mengenai pengertian. Teks deskripsi adalah teks yang berbentuk paragraf yang mendeskripsikan atau menjelaskan tentang suatu objek, tempat, orang, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, teks deskripsi itu mendeskripsikan sesuatu, bisa tempat, orang, hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teks deskripsi itu memberikan gambaran jelas tentang suatu hal, kejadian, atau peristiwa. Itu juga bisa menjadikan sebuah gambaran informasi tentang seseorang atau tentang objek tersebut. Contohnya kalau kalian kehilangan buku kalian. Nah, nanti kalian meminta tolong kepada teman kalian. Pasti teman kalian tanya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu apa? Nah, nanti kalian mendeskripsikannya mulai dari sampulnya. Sampulnya tuh bergambar kancil. Dia berwarna merah. Kemudian tulisannya berbentuk timbul. Tulisannya timbul berwarna emas. Kemudian di buku tersebut ada selipan pembatas berbentuk daun kering. Nah, itu kalian sudah mendeskripsikan
Itu sama halnya dengan memberikan gambaran atau memberikan informasi menjelaskan tentang objek tersebut, yaitu objeknya tadi buku ya. Selanjutnya kita beralih ke tujuan. Tujuan teks deskripsi itu apa? Yang jelas secara umum yaitu agar orang yang membaca teks deskripsi tersebut seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Tadi contohnya kalian sedang berlibur ke Gunung Kidul, pantai Gunung Kidul. Nah, kalian sedang liburan. Saat liburan, setelah liburan kalian bertemu teman kalian. Kemudian teman kalian bertanya, "Kemarin kamu pergi kemana?" Nah, kemudian kalian menjelaskan, "Aku kemarin pergi ke pantai Gunung Kidul. Di sana itu pantainya berwarna putih, lautnya berwarna biru, kemudian ada tebing-tebing. Kemudian saat sore hari airnya itu surut. Terus karangnya yang ada di bawah itu kelihatan sampai aku bisa melihat hewan-hewan laut seperti bintang laut, bulu babi, dan ikan-ikan kecil lainnya. Tetapi saat ke sana jalannya menanjak. Kemudian di sana tanahnya tanah kapur. Nah, di situ kalian mendeskripsikan apa yang kalian lihat saat kalian di liburan di Gunung Kidul. Maka teman kalian itu seolah-olah bisa merasakannya, bisa melihat, bisa membayangkan. Karena apa? Karena kalian sudah mendeskripsikan secara jelas atau secara rinci sehingga teman kalian itu seolah-olah merasakan langsung. Nah, itu tujuan dari teks deskripsi. Selanjutnya ciri umum dari teks deskripsi. Yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan tentang suatu hal. Tadi ya, yang Ibu sampaikan bisa menggambarkan tentang wataknya, watak atau sifatnya, kemudian ciri fisiknya, kalau tempat itu alamatnya, kemudian ciri khasnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual, bisa bersifat ilmiah maupun non-ilmiah. Yang dimaksud di sini adalah kalian mendeskripsikannya itu sesuai fakta, tidak mengada-ada. Maksudnya, jika kalian tadi bercerita tentang Gunung Kidul itu dijelaskan secara apa yang kalian lihat, tidak mengada-ada. Contohnya di Gunung Kidul kalian melihat di sana ada UFO, kan nggak mungkin. Nah, itu terlalu mengada-ada. Jadi yang sesuai dengan kenyataannya, realnya seperti apa. Nah, selanjutnya yang ketiga, sumber karangan diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, dan dapat dikembangkan dengan tambahan imajinasi. Nah, tadi jika kalian pernah datang atau mengunjungi atau melihat hewan peliharaan kalian atau mengamati keluarga kalian, kalian bisa mendapatkan informasi tadi dari pengamatan atau kalian mengamati objek tersebut. Kemudian bisa juga dari penelitian. Penelitian itu nanti contohnya ada yang meneliti seumpamanya kalian ingin mendeskripsikan tentang burung flamingo. Kemudian kalian belum pernah melihatnya, maka kalian bisa mencari dari hasil penelitian bagaimana kehidupan burung flamingo, kemudian saat musim dingin burung flamingo kemana, seperti itu. Itu juga bisa ditambahkan dengan imajinasi kalian, bisa ditambahkan contohnya tadi melihat pasir putih di Gunung Kidul, kalian bisa menambahkan dengan pasirnya putih bagai kapas. Nah, itu kan sesuai dengan imajinasi kalian. Kemudian yang keempat, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Nah, kalian di sini harus menjelaskannya dengan jelas. Contohnya, kalian saat melihat ombak itu kalian menambahkan dengan kesan indera. Contohnya,
terlihat ombak yang bergulung-gulung dengan dahsyatnya, suaranya gemericik berdebum. Nah, itu kan seolah-olah kita mendengar suara ombak tersebut. Kemudian ada lagi pasir putih terhempas bagai permadani bulu. Nah, itu kan kita seolah-olah bisa melihat uh, butiran-butiran pasir yang banyak seperti itu. Kemudian yang kelima, ketika membaca teks deskripsi seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, saat kita membaca itu kita bisa merasakan apa yang dibahas. Jika mendeskripsikan tentang figur keluarga, maka kita seolah-olah bisa membayangkan bagaimana wajahnya, bagaimana badannya, posturnya, seperti itu. Jika melihat tempat-tempat, maka kita juga bisa membayangkan bagaimana tempatnya. Kemudian yang kelima, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri psikis keadaan suatu objek dengan rinci. Nah, sama halnya tadi ya. Contohnya warna warna ombak tadi, warna laut, kemudian warna pasir, kemudian ciri-ciri psikis keadaan suatu objek dengan rinci ya. Contohnya bagaimana watak dari ayah, kemudian watak dari hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu juga ada wataknya. Kadang kalau kalian mengamati dengan jelas itu akan terlihat bagaimana watak hewan peliharaan. Kalau punya guru itu hewan peliharaannya adalah kucing. Nah, kucing ibu guru itu wataknya kalau dia sedang lapar, dia akan terus menggulung-gulung di kaki ibu. Nah, terkadang juga dia saat tidur itu kakinya akan di atas. Nah, seperti itu. Kalian bisa melihat hewan peliharaan yang dimiliki. Selanjutnya, selain ciri umum, teks deskripsi juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu dilihat dari segi tujuan, segi isi, dan segi objek. Nah, yang pertama ciri tujuan, ciri objek, dan ciri isi. Yang pertama ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, jika kalian menulis tentang teks deskripsi, seumpamanya menuliskan tentang sesuatu, maka itu menggunakan sudut pandang dari kalian. Contohnya, kalian mendeskripsikan tentang ayah kalian. Menurut kalian, ayah kalian itu seperti apa? Dari fisiknya, wataknya, kemudian hal apa yang menjadi ciri khas dari ayah itu sesuai dengan sudut pandang kalian. Kemudian teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, jika kalian menggambarkan sesuatu, maka yang rinci, yang konkret, yang jelas sehingga si pembaca itu bisa merasakan langsung. Coba bandingkan ini. Kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Kelinciku berwarna putih, ada warna coklat di bagian telinganya. Dia suka melompat-lompat. Makanan kesukaannya adalah wortel. Saat marah, kelinciku akan berdiam diri walaupun makanan sudah ada di sampingnya. Nah, itu adalah penjelasan secara konkret. Sekarang bandingkan dengan
penjelasan yang ini. Kelinciku. Kelinciku putih. Dia suka makan. Dia suka tidur. Nah, berbeda bukan? Kalau yang tadi dijelaskan, kelincinya berwarna putih, ada kecoklatan di telinganya, kemudian dia suka makan wortel. Nah, itu secara rinci. Tapi kalau yang tidak rinci tadi hanya kelinciku berwarna putih, dia suka makan, dia suka tidur, seperti itu. Jadi lebih dikonkretkan lagi, lebih diperjelas lagi, dirinci lagi. Kemudian yang kedua, ciri isi. Yang pertama, isi teks deskripsi itu diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Nah, bagian-bagian objek itu contohnya tadi kalau hewan peliharaan itu mulai bisa dari namanya, kemudian ciri fisiknya seperti apa, wataknya seperti apa, makanan kesukaannya seperti apa, kemudian ciri khasnya apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata-kata khusus. Nah, di sini kata-katanya itu menggunakan kata-kata khusus. Contohnya kalau pantai tadi, pantainya indah. Indah itu yang seperti apa? Jadi tidak hanya menceritakan pantainya yang indah, tetapi indahnya itu seperti apa? Apakah indahnya itu pantainya putih, atau indahnya itu ombaknya bergulung-gulung, atau lautnya berwarna biru, atau karangnya yang terlihat megah, seperti itu. Jadi dijelaskan. Kemudian yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Dengan kata-kata emosi kuat itu contohnya ayahku sangat hebat. Hebat itu yang seperti apa? Nah, itu hebat itu bisa pandai menyanyikan lagu, atau pandai matematika, seperti itu. Jadi menggunakan sangat hebat, kemudian sangat pandai, kemudian ramai sekali, seperti itu. Jadi menggunakan emosi yang kuat. Nah, jenis teks deskripsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Maksudnya, teksnya itu hanya teks deskripsi, hanya mendeskripsikan sesuatu. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Contohnya, kalau kalian pernah membaca cerpen atau novel, itu kalian pasti membaca tentang bagian tokoh. Tokoh itu pasti dideskripsikan lebih dahulu. Contohnya, Andi adalah seorang pemuda yang suka bermain biola. Dia perawakannya tinggi, kurus, namun matanya tajam. Nah, itu kan dia mendeskripsikan si tokoh. Nah, teks deskripsi itu ada di dalam sebuah novel. Nah, itu merupakan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.